gunung sampah sudah menjadi fokus masalah utama di Kota Madiun. Bapak Maidi, Wali Kota Madiun, kabarnya berupaya untuk menyulap sampah-sampah tersebut yang lebih bermanfaat. Yang salah satunya akan dibuat sebagai destinasi wisata berupa kebun buah piramida. Ayo yang mau lihat lokasinya, ikuti petualangan kita hari ini. Perjalanan kita mulai dari Jalan Pahlawan, tepatnya mulai dari depan Bakorwil. Bagi warga Kota Madiun, Rumah Dinas Bakorwil I Madiun merupakan istana merdekanya Madiun karena bentuk bangunannya yang mirip dengan istana negara yang ada di Jakarta. Dan selanjutnya, rute akan melewati wilayah landmark ikonik Madiun, yaitu Pahlawan Street Empire atau yang lebih akrab disebut dengan PSG. Bagi yang belum tahu apa itu PSC dan ada apa saja di dalam PSC, tonton dulu video kami sebelumnya yang ngulik khusus PSC dulu ya. Selanjutnya kita melewati dua mall terbesar di Madiun, Lawu Plaza dan Madiun Plaza. Untuk Lawu Plaza dahulunya merupakan gedung bioskop yang cukup legend di Kota Madiun. Di Madiun sebenarnya tidak hanya ada dua mall ini saja, ada 4 mall besar, Sun City Mall, Madiun Plaza, Lawu Casa, Sri Ratu, dan Presiden Plaza. Dan untuk dua nama terakhir yaitu Sri Ratu dan Presiden Plaza, sayangnya mallnya sudah tutup. Untuk Sri Ratu bangunannya digunakan untuk Lawu Plaza, dan yang Presiden Plaza menjadi bangunan terbengkalai. Kalau yang kita lihat ini, orang Madiun menyebutnya dengan Perempatan Tugu. Kalau kita lihat tempat ini di masa zaman dulu, terlihat sangat jauh beda dengan kondisi saat ini. Dulu terlihat sepi, sekarang terlihat lebih rapi dan ramai. Perempatan Tugu ini saat ini juga dijadikan landmark Madiun dan sebut sebagai titik 0 kilometernya Kota Madiun. Selanjutnya kita melewati Jalan Cokro Aminoto. Jika nanti terlihat banyak pedagang nasi pecel, jangan heran ya, karena di jalan ini oleh wali kota digunakan sebagai sentra kuliner khusus nasi pecel. Banyak sekali pedagang pecel yang sudah melegenda ikutan membuka usaha di daerah ini.
Nah, kalau yang sahabat lihat ini namanya Pasar Sleko. Pasar ini juga pernah direnovasi pada tahun 2020. Sekarang Pasar Sleko lebih dikenal dengan food court-nya daripada fungsinya sesungguhnya sebagai pasar. Dari Pasar Sleko ini, kita ambil saja jalan yang lurus sampai ketemu dan melewati Hotel Aston ya. Eits, jangan salah ya, di Madiun hotel berbintangnya bukan Aston saja loh. Masih banyak sekali hotel-hotel mewah yang berbintang Mercure Hotel juga ada loh di kota Madiun. Terus ada tuh Sun Hotel yang hotelnya itu masih satu lokasi dengan Sun City Mall. Nah, ini nih Hotel Aston Madiun yang bangunannya berjejer dengan Veve Hotel. Sebagai info ya sahabat, jika Veve Hotel dimiliki oleh Archipelago International. Sebelumnya dikenal sebagai Aston International, sebuah grup manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara. Nah, kalau yang ini lumayan keren kan? Ketika keran air terus mengalir tanpa henti, tapi tidak bikin penuh tempat airnya. Sebentar lagi sahabat akan melihat satu-satunya rusunawa yang ada di kota Madiun. Kebetulan, bangunan itu berdekatan dengan salah satu oleh-oleh terkenal di Madiun, yaitu Bluder Cokro. Kabarnya, di sekitar rusunawa akan dibangun pasar barang bekas oleh pemerintah setempat. Dan yang sahabat lihat saat ini adalah toko khas oleh-oleh Madiun, Bluder Cokro. Baiklah, perjalanan kita untuk menuju ke tempat pembuangan akhir sampah atau gunung sampah di Winongo terus berlanjut ya sahabat. Ikutin terus perjalanan seru kami sampai tiba di lokasi. Nah, di sebelah sisi kanan ini, kita lewat markas 501 Madiun. Nama lengkapnya Yonif,
para Raider 501 Bajrayuda. Buat orang Madiun, 501 ini udah jadi sebutan khas karena markas ini milik pasukan elit TNI Angkatan Darat. Satuan ini dikenal dengan disiplin tinggi dan sering ditugaskan dalam operasi penting, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi kalau lagi main ke Madiun, lewat depan 501 rasanya memang selalu punya kesan tersendiri. Selain punya markas Yonif para Raider 501, Madiun juga memiliki Lanut Iswahyudi yang jaraknya sekitar 8 km dari sini. Lanut ini adalah pangkalan utama TNI Angkatan Udara, rumah bagi pesawat tempur F-16 dan T-50I Golden Eagle. Fungsinya sangat vital sebagai benteng pertahanan udara Indonesia, sekaligus jadi kebanggaan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Tidak lama lagi kita akan memasuki Jalan Ring Road Madiun, di mana jalan ini merupakan jalan utama untuk menuju ke lokasi Gunung Sampah. Yang tempat tersebut akan dibangunnya lokasi destinasi wisata baru di Kota Madiun yang sudah kami ceritakan di awal video tadi. Di sepanjang Jalan Ring Road ini, baik kiri atau kanan, banyak kita jumpai persawahan serta terlihat beberapa bangunan besar-besar dan luas mirip gudang penyimpanan barang. Memang benar, karena daerah kawasan ini lebih banyak dipilih orang untuk gudang penyimpanan barang dari beberapa pabrik atau perusahaan. Yuk terus ikuti perjalanan kami ya sahabat, sampai ke lokasi Gunung Sampah. Kita sekarang sudah ada di pintu masuk dan jalan masuk ke lokasi tujuan utama kita, yaitu tempat pembuangan sampah atau yang sering disebut dengan tempat pemrosesan akhir sampah Winongo Madiun. Nanti akan kita lihat bagaimana keadaan bertonton sampah yang sudah menggunung. Diperkirakan tingginya saat ini sudah mencapai 20 sampai 25 meter dari tanah. Ya, kita sekarang sudah tiba di lokasi tujuan utama kita. Kalau kita lihat sebenarnya boleh kita katakan
bahwa gunungan sampah ini terdiri 3 gunung, walaupun masih ada di dalam satu area lokasi. Masih nampak satu gunungan sampah yang masih dikebut untuk segera terselesaikan. Masih terlihat banyak truk lalu lalang, naik ke puncak gunungan, dan di atas gunungan sampah juga terlihat beberapa alat berat lainnya, seperti ekskavator dan truk-truk pengangkut barang berat lainnya. Terlihat 2 gunungan sampah lainnya yang bisa dibilang sudah lumayan jika dibanding dengan gunungan sampah sebelumnya, karena pada gunungan ini sudah terlihat piramida kecil yang sudah mulai dibangun di atas puncak gunungan sampah tersebut. Untuk satu gunungan lainnya lagi mungkin bisa disebut gunungan sampah utama, karena pada gunungan tersebut juga sudah terlihat mulai ditanam beberapa pepohonan yang tertata rapi. Sepertinya itu bukan pohon biasa, tapi sepertinya menyerupai tanaman buah-buahan. Seperti yang Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, katakan saat lawatan beliau ke Madiun beberapa waktu lalu, bahwa untuk mengapresiasi dan mendorong konsep pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo yang sudah dianggap modern, ramah lingkungan, dan punya potensi wisata. Ia meninjau langsung bagaimana tumpukan sampah itu diubah menjadi bukit buah yang dapat menjadi pusat wisata edukasi dan menggerakkan ekonomi lokal. Kita coba ya untuk naik ke atas gunungan sampah apa yang ada di atas sana. Yang jelas jalanan yang sedang kita lalui ini lumayan cukup curam dan sempit. Mungkin ini hanya satu buah mobil saja untuk bisa sampai di puncak atas gunungan sampah.
sekarang ini kita sudah sampai di atas puncak gunungan sampahnya. Ternyata di atasnya itu cukup luas sekali. Hamparan tanah yang cukup luas. Sejauh mata memandang kita bisa melihat 2 gunungan sampah lainnya. Dan juga di sekitarnya terlihat hamparan sawah yang luas. Dan tidak kalah serunya adalah hembusan angin yang cukup kuat di atas sini. Padahal ketinggiannya hanya sekitar 20-25 meter saja. Tidak kebayang jika ketinggian sampai ratusan meter. Terlintas juga pikiran, bagaimana ya kira-kira jika kondisi saat hujan kita di atas puncak gunungan sampah ini? Ini masih bagian dari gunungan sampah yang utama yang sudah seperti disampaikan di awal video tadi. Pada bagian ini sudah ditanami beberapa tanaman dan sepertinya adalah tanaman buah-buahan. Sepertinya memang bagus konsep ini. Kedepannya jika seluruh pohon sudah tumbuh besar, yang sekarang terasa masih panas, sepertinya nantinya akan segar dan sejuk di lokasi ini. Baik sahabat, untuk jalan-jalan kali ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti kalau lokasi gunungan sampah ini sudah jadi, pasti akan kami lakukan update lagi. Dan kami akan kembali lagi ke sini. Nanti di jalanan Ring Road akan kita tunjukkan bagaimana lokasi ini jika dilihat dari jarak jauh. Apakah gunungan sampah ini juga akan terlihat sampai dari jalanan Ring Road? Oke sahabat, dukung terus channel kami ya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kami lainnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.